Ya, jadi misalnya gini. Misalnya bak itu ini. Ini kelihatan ya. Ya, Oh, tapi kok cilik ya tulisannya Bismi, Bismi. sing gede, sing gede, sing gede. Ini rada gede. Ya, bisa diwaca kok. Nah, ini kan sebetulnya dua kalimah lah. Bi dan Oh ismi ya, ya. Ismi. Nah ya ini Asma. murokab ini nih. Murokab frase. Jadi bina ini huruf jer, ismunnya jadi ismi, ismun. Hmm. Jadi ini murokab. Terus misalnya tambah ini. Nah, sing ngarep iki dadi mudhof, iki dadi mudhof ilaih. Bismi. Nah, Allahi kasroh karena ini mudhof ilaih kan kasroh. Jadi yang pertama ini murokabnya jar majrur, terus bismillah ini murokabnya mudhof ilaih kan gitu. Jadi hampir hampir semua ayat Al-Qur'an itu mesti ada murokabnya. Nah, yang paling sering yaitu mudhof ilaih dan naat man'ut. Nah, saya iki eh, nah, Ar-Rahmani ini dengan Allah kan jadi naat man'ut ini. Sifat ya. Ar-Rahman kan sifat. Sifat. Jadi kalau naat man'ut itu sing man'utnya pakai alif lam, naatnya juga alif lam. Kalau naut man'utnya kasroh, naatnya juga kasroh. Nah, naat man'ut ini tidak hanya dua kata, bisa tiga kan, ini tiga kata. Jadi ayat Quran itu mesti ada apa? Murukatnya ya. Bismi ini sudah jar majrur, bismillahi ini mutawwilahi, Allahi ar-Rahman ini ar-Rahim juga. Nah, ini pemahaman saya gini, begitulah. Mungkin Pak Amin bisa lebih menjelaskan lagi, Pak Amin dan Pak Widodo lah. Kita akan belajar bersama. Berarti Ar-Rahman ini kan man'utnya ya, naatnya Allah itu kan. Naatnya Manutnya yang Rahman. Allah, Eh? manutnya Allah, ar-Rahman itu Iya, naat. Rahman yang naat ya, Rahman yang naat. Iya. Ya. Allah Kalau man'ut. bismillahi itu mudhofnya itu bismi, Allahinya mudhof ilaih kan gitu. Allah mudhof ilaih. Nah, Allahi Allah apa Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Rohmanirrohim itu kan kata sifat ini naatnya dua. Naatnya Nah, loro ya. nah ini kalau tidak ada bismi mungkin Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu mestinya begitu. Karena ada bisnya ini ya. Ada Ya. bisnya. Gimana Pak Widodo komentarnya?
Saya tahunya yang Bismillah aja Pak. Bismillah itu yang benar tadi. Foto-foto ilah itu. Allahi Bismillahi. Rahman, nah ini kan manut itu. Allahnya itu manutnya, Ar-Rahmannya itu naatnya. Iya, iya. Jadi yang disifati Allahnya, yang menyifati Ar-Rahmannya kan gitu. Naat manut itu ikut ini ya, ikut kasronya itu ikut hi-nya Pak, atau Binya, iya. karena ada bi-nya. Kalau tidak ada bi ya Ismullahu Rahmanu Rahimu, mestinya begitu. Kalau tidak ada binya. Jadi misalnya ini binya hilang. Iya, iya. Nah, kalau ini kan ismu ada namanya. Jadi Ismullahu berarti ya. Oh, iya, mestinya ini jadi karena ini eh, apa? Tidak ada binya, ini ismu mestinya begitu. Nah, nah kalau ismullahu ya ini bukan lahu tapi lahu mestinya gitu kan. Rohmaninya juga mengikuti Rohmanu. Nah iya kalau manutnya domah, maknanya ya harus domah kan gitu. Kalau yang saya tahu Pak, itu mudhof ilaih itu ismullahi tetap di yang mudhof ilaihnya itu kasro Pak, jar Pak. Oh iya betul, maaf, salah. Betul Pak Widodo, maaf. Nah, iya ini kan Ismullahi, iya betul. Iya, ya betul. Terima kasih. Ya, ini manfaatnya kita belajar bersama kan begini nih. Nah, kalau tidak ada bi-nya jadi Ismullah. Ini mutabilai. Rohmani tetap ya. Ya, naatnya mengikuti ini. Seperti hi-nya itu ya. Ya, tuh. Nah, kita lanjutkan ke tadi. Ila fi ala an munzu bi kali. Tinggal kita hafalkan dengan baik. Jika huruf jar memiliki makna yang lebih dari satu, ketika seperti an, dari atau tentang, maka cara terjemahnya perhatikan konteks kalimat. Apakah yang dipakai dari atau tentang? Sama seperti li, apakah karena, milik, atau untuk, atau bagi. Adapun huruf jar yang jarang digunakan seperti muz, hatta, rubba, khala'ada hasya, dan sumpah kecuali waw, sumpah demi, yang banyak dipakai di surat-surat juz ammah seperti wasyamsi, demi matahari. Contoh penggunaan huruf jar, huwa fil masjid, dia di dalam masjid. Al masjid di sini dibaca kasrah karena diawali oleh huruf fi, huruf jar. Zahabtu ila ghabatin, aku telah pergi ke hutan. Ghabatin di sini kasrah tanwin karena diawali oleh ila, huruf jar. Tidak ada alif lam, berarti kasrah tanwin. Ini mungkin jadi pertanyaan nih ya. Fil masjidi, kalau ini ila robatin ke tanwin. Gimana Pak Amin? Gimana itu? Dahabat apakah apa? Ini
wa fil masjidi. Ingat enggak? Kan kasroh tapi tidak tanwin. Kalau ini dhahabtu ila ghabatin. Ini kan tanwin. Oh, batin. Ghabatin ini. Kalau ini masjidi kan ini ghabatin. Orang Itu. masjid ini. Nah, ini gimana keterangannya? Pak Widodo mungkin. Belum, Pak, belum sampai situ saya. Ini baru ini juga. Sebetulnya gampang. Ini kan makrifat ini nakiroh kan. Oh iya, ding. Al ya, al masjid. Ini makrifat, kalau makrifat tidak boleh tanwin. Ada alnya tidak boleh tanwin. Tapi kalau tidak ada alnya, nah, baru tanwin kan gitu. Ini ya, ini Oh, ada iya, al bersuun kayak gitu. pola teliti. Al-Quran itu teliti banget. Tidak ada orang yang bisa bikin seperti Al-Quran. Buatlah satu ayat saja kalau bisa. Ajaklah penolong-penolongmu. Tidak akan bisa. Karena teliti banget Al-Quran itu. Dapat ila gobatin pergi ke, Kalau ada alif lamnya ya al-ghobati. Kan gitu. artinya apa artinya ini? Pergi ke, arti katanya apa ya? Dapat ila. Oh, batin bui sedelok kamus wae lah. Arti delok kuwi nang kamus e. Ya sedelok dewi-dewi wae. Semua gampang. Pancen kita harus banyak-banyak kosakata kok. Beberapa tips berkaitan dengan huruf jar. Lafaz Allah jika tidak diawali alif lam pasti dibaca lillahi, dan lam di awal sebagai huruf jar pasti dibaca lillahi. Jika seandainya diawali oleh alif seperti ini, maka tergantung posisi, ada yang Allahu, ada yang Allaha, ada yang Allahi. Tapi kalau seperti ini pasti dibaca lillahi. Kata isim yang diawali oleh dua huruf lam bersambung, maka lam yang pertama adalah huruf jar, sehingga pasti dibaca li. Litajiri, milik pedagang. Lil fallahi, milik petani. Lil muslimi, milik muslim. Lil masjidi, lil madrasati. Pasti dibaca li. Selanjutnya, perhatikan dengan baik huruf jar bi, ka, sama li. Karena ketiganya ditulis bersambung dengan isim setelahnya. Seperti biqolamin. Bil qolami dengan alif lam. Litajirin, litajiri alif lam. Ka'asadin seperti singa. Kal asadi pakai alif lam. Maksudnya apa? Karena jangan sampai nanti kata biqolamin dianggap satu kata, padahal di sini bi-nya adalah huruf jar. Litajirin, padahal di sini lamnya huruf jar. Ka'asadin dianggap satu kata, padahal ka-nya huruf jar. Intinya adalah hafalan kosa kata. Apakah bi, li sama ka di situ huruf jar atau dia kosa kata asli dari kata tersebut. Selanjutnya adalah mudhaf ilaih. Tapi kita bahas yang berupa zorof, keterangan. Karena dia juga adalah susunan idhofah. Nah, kalau di sini kan zorof itu dianggap idhofah kalau ada zorofnya kan gitu. Ini kan dia kan tidak konsisten, dari awal kan cuma dua kalimat yang
awali huruf jar dan idhofah. Nah, tapi di sini dzaraf itu dianggap idhofah gitu. Karena memiliki Baca ini Pak kosakata ya. yang khusus, maka saya pisahkan. Dan memang dia mirip dengan huruf jar. Berikut ini kosakata yang ada di dalam dzaraf, tinggal dihafalkan amama, fauqa, dan seterusnya. Contoh, kuntu amamal fasli. Aku berdiri di depan kelas. Al-fasli kasroh karena diawali oleh dzaraf. Kharajna qabla sholati. Kami keluar sebelum sholat. Sholati kasroh karena diawali qabla dzaraf. Nahnu ma'a Humaidin. Kami bersama Humaid. Humaidin kasroh karena diawali oleh dzaraf. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak, yang tadi itu bukan ini apa? Dzaraf itu apa? Dzaraf madruf. Dzaraf kalau menurut di sini kan kata keterangan. Jadi isim berikutnya itu kasroh. Terus ini dianggap sebagai seperti idhofah kan gitu tadi. Tapi Iya. bisa juga dimasukkan sebagai huruf jar. Terus yang di Pak Widodo yang mana itu yang ditanyakan tadi? Enggak, saya pernah dengar itu istilah dzaraf madruf loh Pak. Kalau dzaraf itu. Dzaraf majrur, ya. Dzaraf Jadi madruf. belum pernah saya ketemu itu. Belum. Dan nanti kita cari lah. Iya. Jadi idhofah ini berarti dia berlaku sama dengan kayak yang huruf jar tadi. Wilayah, ya sekat. Iya. Kalau ditamjiz kata majemuk gitu loh. Iya. Padahal kan arti kebanyakan itu mempunyai makna kepemilikan. Nah kalau dzaraf ya bukan kepemilikan. Padahal itu dianggap mudhaf ilaih. Ada yang menganggap sebagai jar majrur. Nah, itu saya berapa kali ketemu video itu menerangkannya kadang-kadang agak beda ya. Ya sebagai pengetahuan saja kalau dzaraf itu isim berikutnya majrur itu aja kalau saya. Nah, ini kita lanjutkan isim yang majrur tadi. Ini adalah mudhaf ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan dia bikin sendiri topik sendiri, pembahasan sendiri si majrur mudhaf lain. Jadi kan sepertinya tidak konsisten gitu loh. Tapi tidak apa-apa. Selanjutnya adalah mudhaf ilaih dalam susunan idhofah. Idhofah adalah kata majemuk, yaitu penggabungan dua kata isim sehingga maknanya menjadi lebih khusus atau lebih jelas, lebih spesifik. Kata pertama nanti disebut dengan mudhaf, kata keduanya yaitu adalah mudhaf ilaih. Kita ambil kata kitabun, kita gabungkan dengan sholat. Kitab, sholat. Dua kata, maka ini adalah idhofah. Kitabus sholati. Ciri khas idhofah adalah tidak ada kata sifat, apalagi kata kerja. Kata pertama tidak boleh dibaca tanwin walaupun tidak ada alif lam. Itu adalah ketentuan baku di dalam susunan idhofah. Dan perlu diketahui bahwa
susunan idhofah adalah susunan yang paling banyak di dalam teks bahasa Arab. Bisa dianggap hampir tidak ada satupun kalimat kecuali pasti di dalamnya ada idhofah. Ada dua bentuk susunan idhofah. Yang pertama dengan mudhof ilaih yang memiliki alif lam. Seperti contoh tadi, Kitabut tilmidzi jadidun. Buku siswa itu baru. Kitabut tilmidzi susunan idhofah. Sehingga at-tilmidzi menjadi kasrah. Adapun kitabu di sini dhammah karena dia sebagai subjek. Fi kitabillahi, dalam kitab Allah. Kitabillahi susunan idhofah. Allah menjadi kasrah. Jadi ini kalau menurut saya ini subjeknya itu bukan hanya kitabu, tapi kitabul apa? Tilmidzi. Jadi subjeknya ini sebenarnya dua ini. Nah, tapi awalnya ini dhamma karena subjek itu kitabul. Nah ini tilmidzi ini mudhof ilaih harus kasroh. Nah jadidun ini predikat kan harus rofa. Dalam hal ini dhammah kan. Jadi ini sebetulnya dua kata ini harus dhammah, ini predikat ya. Ini apa subjeknya dhammah ini predikat. Tapi karena ini ada mudhof ilaih jadi tilmidzi. Menurut saya gitu. Mungkin Pak Amin, Pak Widodo bisa lebih menjelaskan. Gimana Pak Amin, Pak Widodo komentarnya? Wah, ini terima kasih Pak udah diberitahu pada Pak. Ini pemahaman Jadi saya, kebuka mungkin nih. ada yang lain. Terima kasih nih. Bener Pak, bener. Siapa ya? Menurut saya bener udah. Ya. Jadi subjeknya ini sebenarnya dua kata ini sebetulnya dhammah, tapi karena ini mudhof ilaih jadi tilmidzi. Jadi kasroh. Tapi jadidunnya karena predikat khobar ya, khobar harus dhammah. Kitabul. Kalau ini bukan mudhof ilaih ini harusnya juga dhammah ini karena predikat. Tapi karena ini mudhof ilaih jadi harus kasroh. Ini pemahaman saya. Adapun kita bikasroh karena diawali oleh huruf jar. Bentuk kedua dengan mudhof ilaih yang tidak memiliki alif lam. Biasanya adalah mudhof ilaihnya nama orang. Contoh, qalamu Hamidin jamilun. Pulpen Hamid itu indah. Hamidin di sini kasroh karena idhofah. Adapun qalamu dhamma karena subjek. Subjek ya. Ma'a binti Mahmudin, bersama putri Mahmud. Mahmudin kasroh tanwin karena idhofah. Adapun binti kasroh karena diawali dzaraf. Apa itu dzaraf? Ya, jadi berkaitan dengan tips susunan idhofah, jika ada dua kata isim berdampingan dan kata keduanya beralif lam, umumnya adalah susunan idhofah. Ya, tadi susunan idhofah ciri khasnya tidak ada kata sifat apalagi kata kerja. Seperti kitabus sholati, kitab sholat, kasroh. Babul wudu'i, bab berwudu, kasroh. Baitullahi, rumah Allah, kasroh. Dinul islami, agama Islam, kasroh. Ya, jadi ini tiga ini kan di Tamil itu hanya kepemilikan. Ternyata ini ada mempunyai arti dari di dalam dan kepemilikan.
betul apa idofah itu mempunyai makna 3 ini, tapi memang Tiga macam dari dalam milik. nah, kalau yang milik itu biasanya kata yang kedua itu nama orang atau domir, itu milik. Tapi tidak harus, misalnya babul masjidi, pintu masjid itu juga pintu milik masjid kan itu. Kata keduanya yang disebut mudhaf ilaih menjadi kasrah. Kebanyakan susunan idhofah terdiri dari 2 kata. Tapi ada juga yang 3 kata, walaupun sangat jarang. Nah, jika terdiri dari 3 kata, maka kata kedua dan kata ketiga harus dibaca majrur atau kasroh juga. Dan idhofah yang lebih dari 2 kata, saya lebih sering mengistilahkan idhofah bertingkat. Contoh, hadzal waladu, anak kecil ini adalah putra Abdurrahman. Putra Abdurrahman adalah idhofah. Sehingga kata kedua dan kata ketiganya dibaca kasrah. Adapun ibnu kenapa di sini dhamma sebagai predikat atau khabar. Dan waladu di sini sebagai subjek. Qara'tu, saya membaca. Kitab usul fikih adalah idhofah. Kitabah usulil fikhi, kata kedua idhofah kasroh, ketiganya juga kasroh. Adapun kata pertama di sini fathah karena sebagai objek. Dan ini kita belum belajar, nanti akan kita pelajari di depan. Selanjutnya, ashabu Rasulillah SAW, para sahabat Rasulullah. Idhofah, kata kedua dan ketiganya kasrah. Adapun kata pertama di sini, dia dhamma, tidak ada yang mempengaruhi. Karena ini baru susunan idhofah saja dan bukan kalimat. Ya, sekarang kita perhatikan kata-kata berikut, mana yang termasuk idhofah dan mana yang bukan. Dan secara umum, cara menentukan idhofah memang bisa dianggap 90% itu dari terjemah. Apakah susunan itu, susunan 2 kata itu, ada kata sifat dan ada kata kerja atau tidak ada? Jika tidak ada, maka biasanya adalah idhofah. Bisa kita perhatikan, Islam laki-laki, berarti idhofah. Islamur rajuli. Kitab berwudu, berarti idhofah. Kitabul wudu'i. Masjid besar, berarti bukan, karena besar kata sifat. Laki-laki soleh, bukan idhofah, karena soleh kata sifat. Puasa bulan Muharram, berarti idhofah. Saumu syahril muharrami. Masjidu, masjid Rasul Allah, idhofah. Masjidu Rasulillah. Sujud tilawah, idhofah. Sujud tilawati. 5 rukun, idhofah. Khamsatu arkan, tidak alif lam, kasroh tanwin. Arkanin.
telah kembali Muslim. Bukan idhofah karena kata kerja. kerja ya. Telah membaca Rasul Allah. Qira'ahnya bukan idhofah, kata kerja. Adapun Rasulullahinya baru idhofah. Jadi, inilah gambaran menentukan idhofah lebih banyak ditentukan dari terjemah. Adapun dari bentuk, biasanya adalah kata pertama tidak ada alif lam, kata keduanya ada alif lam. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih membicarakan isim madrur. Selanjutnya, bentuk akhir isim majrur yang berbeda. Yang pertama, isim musanna menggunakan imbuhan ya nun. Dengan tetap huruf nun dibaca kasrah. Hum minal baladaini. Mereka. Nah, jadi ini yang berapa kali saya sampaikan itu ya. Jadi Musana ya. yang tanda akhir ini bukan harokat tapi nganu Majrur itu ya. irob. Iya. Nah, kalau yang di depan ini namanya sakal. Dulu saya pernah bilang kan, kalau sakal tidak pernah berubah. Kalau irob ini sering berubah tergantung kedudukan dalam kalimat atau tergantung dari amilnya. Nah, jadi misalnya majrur kan itu irob. Tapi kalau harokat kan kasroh. Tapi majrur itu irob. Nah, majrur itu tidak harus kasroh. Nah ini ternyata ini kalau musana Iya. ini jer nih majrur. Tapi bukan kasrah ya. Bukan kasroh. Itu loh. Jadi yang di belakang ini kalau kita mau nganu lebih gampangnya kalau menurut saya ya belakang ini i'rob. Kalau yang di depan ini harokat ini sakal. Kalau sakal itu tidak pernah berubah. Kalau i'rob itu bisa rofa, bisa majer, bisa mansub. Tapi kalau apa fi'il mudhari kan ada jasem tapi tidak ada jer kan gitu. Itu nanti ya. Jadi kalau menurut saya lebih gampang ingat-ingatnya yang paling belakang ini namanya irob, kalau yang depan ini sakal gitu. Kalau sakal itu tidak berubah, kalau irob ini tergantung kedudukan atau amil yang ada. Dari dua negara. Hiya ummut tabibaini. Dia ibu dua orang dokter. Selanjutnya jama mudzakkar salim sama menggunakan imbuhan ya nun. A'antum ma'al mudarrisina. Apakah kalian bersama para guru? Hazihi ghurfatul muhandisina. Ini ruangan para insinyur. Bentuk isim musanna dan jama mudzakkar salim ternyata di sini sama-sama ya nun. Dan cara membedakan di dalam teks ini 100% ditentukan dari arti dan konteks di dalam kalimat. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah isim ghairu munsharif. Ketika dia kasrah atau majrur, harokat akhirnya menjadi fathah, bukan kasrah. Contoh, hadzal qamisu. Kemeja ini li Hamzata, milik Hamzah. Hamzah tidak kasrah walaupun diawali huruf jar karena ghairu munsharif.
Qalamu Hamzata jamilun. Pulpen Hamzah itu indah. Pulpen Hamzah susunan idhofah tidak dibaca kasroh karena ghairu munsharif. Ya, sudah kita bahas banyak sekali. Jadi ini sekali lagi ya, ini kan majrur. Majrur itu kalau musana itu ini, ini ya, ini. Ini. Nah kalau rofa, Sama. rofa apa? Ini. Ini majrur. Kalau rofa, fa'ilun fa'i. Wani. Nani fa'ilan. Jadi kalau majrur itu ani, Ani. kalau kalau rofa itu ani, kalau majrur aini. Ini. Gitu. Nasab juga ini nanti sama. Jadi mansub sama majrur itu sama ini. Nah, kalau jamak ina kan gitu. Dulu yang pertama tanya itu malah Pak Pamujo itu fa'ilun fa'ilani fa'iluna. Nah, itu rofa semua. Fa'ilun rofa, fa'ilani sana rofa, fa'iluna juga rofa. Kalau perempuan fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Fa'ilatun. Kalau nasab fa'ilan, fa'ilaini, ya ini fa'ilina. Kalau majrur sama fa'ilin, fa'ilaini, fa'ilina sama. Jadi ini Pak Pamuja malah pertama kali dulu itu tanya itu. Kali macam-macam munsharif tinggal di murojaah kembali. Ada pengecualian untuk ghairu munsharif di dalam dua keadaan. Ghairu munsharif tetap dibaca kasrah. Yang pertama, jika memiliki alif lam seperti fil madarisi. Madaris di sekolah, sekolah. Madaris sebenarnya adalah ghairu munsharif. Ma'al umarai, bersama para pemimpin. Tetap dibaca kasrah, ada zarab. Umara dia termasuk ghairu munsharif. Jika berposisi sebagai mudhaf, yaitu kata pertama dalam susunan idhofah. Contoh, ala makatibil tullabi. Di atas meja-meja siswa. Makatibi ghairu munsharif karena sebagai mudhaf bisa kasrah. Min masajidil madinati, dari masjid-masjid kota. Masajidi ghairu munsharif karena sebagai mudhaf kata pertama idhofah bisa kasrah. Keadaan di atas biasanya adalah isim ghairu munsharif dan idhofah. Contoh, ala makatibil tullabi. Di atas meja-meja siswa. Meja-meja. Maka tibi ghairu munsharif karena sebagai mudhaf bisa kasrah. Min masajidil madinati, dari masjid-masjid kota. Masajidi ghairu munsharif karena sebagai mudhaf kata pertama idhofah bisa kasrah. Keadaan di atas biasanya adalah isim ghairu munsharif yang berbentuk jama' taksir. Bisa dilihat. Jadi sepengetahuan saya ya, ghairu munsharif itu isim
yang mengandung huruf ilat. Oh iya, iya. Mengundang ilat ya benar ya. Angel gitu kalau tafsir. Ilat. Sebenarnya saya mungkin ada yang Pak Widodo. Ghairu munsharif apa Pak Widodo? Lali sih kayaknya. Jadi lupa. huruf ilat itu yang paling sering itu belakangnya itu alif bengkong itu loh. Huruf ilat itu memang sering bikin apa? Bikin Mumet. mumet ya. Namanya aja huruf penyakit kok itu huruf ilat itu. Ya nanti kita cari lebih lanjut itu apa itu ghairu munsharif. Sepengetahuan saya hanya itu adalah huruf ghairu munsharif itu isim yang mengandung huruf ilat. Lihat kembali bentuk-bentuk ghairu munsharif yang berasal dari jama' taksir. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ganti yang mansub ini bukan di B kudunya B ya, mansub. iya mansub. Mansub kalau harokat biasanya fathah. Tapi tidak selalu fathah. Tidak selalu ya. Seperti tadi fa'ilun, fa'ilani, Nah, ini. fa'ilan, fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilan ini maksud mansub yang apa tunggal itu apa mufrad, kalau jamak fa'ilaini, kalau jamak fa'ilina kan gitu. Nah, kapan ini isim ini mansub? Wah ini banyak ini nanti. Selanjutnya kita masuk kepada isim mansub, yaitu posisi isim yang berakhiran fathah. Isim mansub adalah posisi yang paling banyak dalam ilmu nahwu. Jadi ini kalau lebih jelas lagi ya, isim mansub adalah posisi isim yang berakhiran nasab kalau menurut saya ini. Karena nasab itu tidak selalu fathah. Nggak mesti fathah ya. Iya. Nggak mesti fathah. Seperti tadi fa'ilun fa'ila ini ya itu mansub itu padahal ani. Itu. Kadang-kadang istilah ini membingungkan. Makanya kalau saya lebih suka isim mansub adalah posisi isim yang berakhiran nasab gitu. Kalau saya lebih tepat nasab ya. Kalau fathah itu hanya yang mufrad, yang tunggal. Kalau sudah musanna atau jamak udah bukan fathah lagi. Bukan fathah. Ya. Nah, gitu. Ini pemahaman saya. Mungkin Pak Widodo ada yang lebih jelas lagi. Ini baru buka, ini bener ini Pak. Ya. Mansub bener itu. Kalau ya. Tunggal fa'ilan. Fa'ila ini. Berarti kan bukan fathah, Iya, ya benar. benar. Artinya tidak selalu fathah kan? Jadi berakhiran nasab kan? Iya. Ya, itu maksud saya. Kurang lebih 12. Tetapi cara membaca isimnya insya Allah lebih mudah. Karena secara umum isim mansub berakhiran fathah tanwin atau nakirah. Sementara ciri utama kata yang berharokat fathah tanwin ada tambahan huruf alif di akhirnya. Kecuali kata yang memiliki tak marbutah. Contoh. Alhamdulillah. Masjidan, kolaman, kitaban, musliman, muhandisan, tajiron. Adapun yang tak marbutah tidak ada. Tidak ada tambahan alif. Seperti sholatan, majallatan, suratan, muslimatan, madrasatan, zakatan. Ini intinya
Kalau ada pasca Oh, itu ditambah alif, oh, kecuali tak marbutoh itu tidak ditambah oh, alif. Abdul Wahab. Hmm. Gitu. Oh, iya. Isim mansub yang pertama yang akan kita pelajari adalah maf'ul bih atau objek. Objek penderita. Dan cara yang paling tepat Oh, iya. mengetahui suatu posisi objek atau Yang bukan pertama, adalah yang pertama dengan apa ya? memahami Kisah atau terjemah atau posisi aslinya dalam bahasa Indonesia. oh, pisang. Maka jika kita tidak tahu terjemah, agak sulit untuk menentukan dia objek atau bukan. Oh, Iya. Tetapi biasanya objek terletak setelah fiil atau kata kerja. Contoh, dorobat tolibu kalban. Siswa itu memukul anjing. At-tolibu domah karena subjek, kalban fathah karena objek. Qatala Hamidun hayyatan. Hamid membunuh ular. Hamid doma sebagai subjek, hayyatan fathah sebagai objek. Akaltul khubza, aku telah makan. Al khubza, roti, fathah karena objek. Aku makan di sini sudah subjek predikat. Tips menentukan objek. Sekali yang kedua, Tadi putaranya biasanya objek berada yang kedua setelah putaranya fiil dan pelakunya gimana? biasanya. Oh, betul Seperti betul. setelah fiil Pak Amin amar, dimut. wa'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah, fathah karena objek. Setelah fiil dengan domirnya sebagai pelaku. Nasaru al-walada, mereka telah menolong al-walada anak kecil itu, fathah karena objek. Setelah fiil yang bermakna larangan, fiil nahi, la tadrib waladaka, jangan memukul anakmu. Walada fathah karena objek. Untuk perubahan fiil, insyaallah akan kita pelajari di depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini sebelum kita tutup ini sudah 1 jam ya. Ini ada mana ya? Oh ini. Sekarang coba kita tadi yang berubah. Enggak. Ditetapkan. Zaidun jai. Dun dal. Ini kok besupan tengah jeng apa tengah winjing dalamnya? Jadi kan tengah jeng apa pinggir margin apa tengah winjing? Gitu kan. Di pateni sih Pak Amin. Tengah jeng. Oh, tengah jeng. Boleh suaranya kendaraan. Lebih ramai gitu. Di wetengnya. Nggih.
Oh, dikontrakan. Hmm. Apa nih? Oh, dokter gigi. Oh, oh, ngaten. Berarti anu pegawai negeri mungkin lagi. Nek putrane nika, putrane adike kon pundi mangkene? Nggih, putrane Bali. Punika. Piyambak teng mriko. Oh, yang utamanya teng pundi? Oh, betul. Hmm, ya nggih, ya nggih. Ah, nggih. Lah, nika mboten tiap hari wangsul mboten putrane punika. Oh, ngoten. Oh, ngoten. Kendel berarti. Kendel berarti. Anjing. Hmm, nggih. Ya, jadi ini ada kalimat Zoroba Zaitun Kalban. Telah memukul Zaitun Kalban ini eh, nasab karena ini Ya nggih. lebih. Oh, iya. Nah, sekarang ini Zuriba Zaitunnya biasanya orang Arab tidak mau kan ini telah dipukul nih. Nah, Zaitunnya tidak ada. Ini kal kalbannya ini kalban apa nih? Ini apa? Irob irobnya apa ini? Ya. Kalau ini Zoroba Zaitun Kalban karena ini maf'ul bih itu nasab. Sekarang telah dipukul. Nah, ini ini irobnya apa ini kira-kira? Kalau nganu untuk PR besok minggu lagi apa gimana? Nah, jadi ini terus nganu aja ya. Ini kata kerja fiil, yaitu ini fa'il pelaku. Kalban ini maf'ul bih, jadi maf'ul bih nasab kan tadi. Nah, sekarang dzuriba ini fiil majhul, artinya pasif telah dipukul. Nah, ini kalban ini kan sebetulnya di sini maf'ul bih ya. Nah, ini apakah masih tetap kalban? Nah, Bun ya, kalbun. karena apa? Karena itu tadi itu jadi apa?
Ini mubtada muakhir. Nah, ini namanya naibul fa'il. Oh, naibul fa'il ya. Ya, naibul fa'il itu rofa. Gitu. Kalau ini maf'ul bi itu nasab, kalau naibul fa'il itu rofa. Saya kira sementara itu dulu. Selamat istirahat. Ya. Wih, nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.